Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatullahu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumil liqaihi, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab yang menjelaskan tentang keutamaan zuhud di dunia dan anjuran untuk senantiasa berlaku sederhana dan mengutamakan kefakiran. Masuk ke hadis yang ke-10. Sebenarnya hadis ini sudah disampaikan dalam hadis sebelumnya dalam riwayat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, namun kemudian diriwayatkan kembali oleh sahabat yang lainnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala law kana li mithlu Uhudin dhahaba لسرني أن لا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده للدين. متفق عليه. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah jika seandainya aku memiliki sebuah emas sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud besar apa tidak? Besar. Kalau tidak salah Gunung Uhud itu tingginya sekitar 1000 meter lebih. 1050, 1070. Lebarnya, panjang lebarnya 7 kilo dan 2-3 kilo. Kalau itu semua emas, emas asli, bukan emas Joko. Emas besar, berapa? Belum ada orang yang pernah menimbang Gunung Uhud karena nggak bisa ditimbang. Besar seperti itu, emas. La sarrani an tamurra alayya thalathu layalin, dan emas itu menjadi milikku sampai 3 hari belum habis, maka itu tidak membahagiakan aku. Maksudnya apa? Gimana caranya ngabisin emas segede itu? Kalau sampai 3 hari dia masih ada, apa kata Nabi SAW? Illa syai'un arsuduhu lidnain, maka aku ingin habiskan uang atau emas tersebut untuk membayar hutang. Yang akan kita bahas di sini bukanlah perkara emas tadi, tetapi perkara hutang. Orang yang berhutang, jika datang mengiba, kalau ditagih jadi singa. Kalau datang mengemis, kalau ditagih malah bengis. Betul atau tidak? Dan kalau dia datang ya ingin dikasihani, dia ditagih apa? Medeni atau medeni. Seram. Orang-orang yang seperti ini, jika dia berhutang kemudian tidak mau membayarnya, maka pada kesempatan siang ini izinkan saya membacakan hadis-hadis ancaman tentang orang-orang yang berhutang. Hadis yang pertama adalah bahwa hutang itu teror. Hutang itu teror. Kenapa demikian? Karena orang yang berhutang seakan-akan diteror setiap hari. Ya, kalau hutangnya masih 10.000, 20.000, ratusan juta, miliaran. Setiap mau menjamkan mata teringat besok hutang bagaimana. Apalagi jika besar pasak daripada tiang. Gaji sebulan 2 juta, hari hutang 200 juta. Bayarnya bagaimana? Jika dicicil sebulan 1 juta, maka dia hidup sebulan 1 juta dengan anak 5, istri 2. Gimana hidupnya?
Maka Nabi SAW mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Janganlah kalian meneror diri kalian masing-masing. Kemudian sahabat Uqbah bin Amir mengatakan, bagaimana seseorang meneror dirinya sendiri? Faqala ad-dain. Dia meneror dirinya dengan hutang. Jadi hutang adalah teror bagi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, hutang yang belum dilunasi, maka tidak mampu dibayarkan di dunia, kemudian dia bawa ke akhirat. Bagaimana cara bayarnya di akhirat? Bayarnya adalah dengan amal ibadah kita. Masya Allah, di dunia puasa, salat, sedekah, capek-capek, sampai di akhirat kita berikan amalan kita untuk siapa? Untuk orang lain. Kalau kita tidak punya amal ibadah, apa yang kita berikan? Tidak ada yang diberikan kecuali orang yang kita pinjami tadi memberikan keburukannya kepada kita. Rugi tidak? Rugi. Kemudian hadis yang ketiga. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Sesungguhnya jiwa seorang mukmin terkatung-katung di alam barzakh. Jadi ruhnya di sana di alam barzakh itu kebingungan. Saya orang baik apa saya orang buruk? Karena apa? Hutangnya belum dibayarkan. Dan juga hadis yang ma'ruf yang kita sering dengar bahwa orang yang mati syahid apabila dia belum membayar hutang, maka dia pun juga terkendala masuk surganya. Kemudian apabila seseorang, ini kebiasaan buruk, yaitu ketika ada orang tukang minjem uang dan dikasih, dan dia mengira bahwa orang ini tuh mudah untuk dipinjami, untuk diminta pinjaman uang. Misalnya gini, ada orang pinjam ke saya. Ini Masya Allah pernah terjadi. Saya teman sekolah dulu, mungkin santri-santri ada mungkin sifatnya seperti itu. Dulu saya tinggal di asrama. Saya punya kawan Sohibuddin, kebanyakan ngutang. Bahkan saking banyak hutangnya, baru dibayarkan 2 menit yang lalu, setelah itu dia ngutang lagi ke saya. Dia ngutang 10.000 misalnya. Lama gak dibayar-bayar. Kemudian dia datang dengan uang receh 10.000 itu. Moh, ini anak mau bayar hutang. Anak udah lupa antum punya hutang. Dikasih ke anak 10.000. Baru lepas 2 menit dia datang lagi. Anak pinjam lagi dah yang tadi 7.000. Astagfirullah. Baru dibayar tadi dia minjam lagi 7.000. Berarti sisa berapa? 3.000. Udahlah antum ambil aja, nggak usah ngutang lagi. Capek nunggu ngutang. Nah biasanya kalau kita seperti itu, orang itu datang lagi. Ah, ini si Mumu biasanya kalau minjem duit, dia mah suka ngiklasin terus. Maka ancaman Nabi SAW kepada orang yang suka meminjam uang dan dia tidak ada niat untuk membalikan apa? Ayyuma rajulin tadayyana dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyahu laqiyallaha subhanahu wa ta'ala sariqan. Barang siapa yang datang meminjam uang dan dia tahu kalau dia tidak akan bayar karena orang ini baik atau dia mau kabur atau apa saja, maka datang pada hari kiamat di hadapan Allah sebagai seorang pencuri. Nah, ini kebiasaan yang buruk. Kita sering memperalat orang yang berehan. Wah kasih etama insya Allah dipinjamin ini duit mah. Tapi kita udah niat, kita nggak mau bayar. Kita seperti seorang pencuri. Kemudian jika sudah punya uang, ini kisah yang lainnya. Ada seorang pinjam uang, taruhlah 3 juta. Kemudian dia bilang insya Allah bulan depan saya akan bayar. Kasihlah 3 juta itu. Bulan berikutnya belum bayar. Ah mungkin banyak kebutuhan fulan. 2 bulan tidak ada bayar. 3 bulan ditanya. Assalamualaikum. Afwan akhi mengingatkan antum punya hutang. Oh anak belum punya uang. Di bulan keempat yang menjapri adalah istrinya. Istrinya bilang, Ustadz tolong segera tagih hutang Ustadz ke istri suami saya. Sungguh saya lihat dia banyak uangnya. Ternyata suaminya, istrinya sendiri yang nyuruh nagih hutang ke suaminya. Ternyata suaminya apa? Ya begitulah, suka utang sana utang sini dan dia tidak bayar. Dan berhati-hatilah ya, jangan sampai kita ya para akhwat menikahi ikhwan tukang utang.
Juga ikhwan jangan sampai menikahi akhwat yang tukang ngutang. Betapa banyak kasus perceraian gara-gara istrinya ngutang sana ngutang sini, bahkan ada yang pakai KTP suaminya untuk pinjol. Bercerai yang dikejar siapanya? Yang dikejar suaminya. Allah musta'an. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang disampaikan kemarin pada khutbah Jumat, 3 orang yang dia terlepas dari 3 perkara sebelum rohnya nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti masuk surga. Yang pertama adalah orang yang tidak ada dalam hatinya kesombongan. Yang kedua tidak melakukan korupsi. Yang ketiga tidak berhutang. Hadis yang berikutnya, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Aisyah, Inna Rasulullah SAW kana yad'u fi salah. Nabi SAW biasa berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Faqala lahu qail, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram? Faqala inna ar-rajula idza gharima haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlab. Setelah Nabi SAW berdoa, kemudian Nabi tambahkan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ma'tham. Apa itu ma'tham? Ya, ma'tham itu adalah perbuatan dosa. Wal maghram adalah menghutang. Dan hutang, kenapa demikian? Sesungguhnya orang yang berhutang, jika dia berbicara, dia biasa berdusta. Ya, dia biasa berdusta. Kenapa? Karena orang banyak hutang, itu dustanya banyak. Kalau mau ditagih apa? Aduh puntennya, aduh acan ayah itu teh. Padahal mah ada. Besoknya lagi, kelah tuh minggu harapnya. Besoknya lagi. Terus begitu, berbohong. Bahkan hidupnya tidak tenang. Mau foto jalan-jalan, takut dilihat sama yang dihutangi. Mau makan enak, mau berangkat ke supermarket, mau belanja, takut dilihat. Tuh, ayam melinuk itu mah bisa, ari mayar hutang tuh bisa. Akhirnya dia banyak berdosa. Maka ikhwah sekalian Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak berdusta biasanya juga dia memiliki sifat banyak hutang. Hadis yang berikutnya, dan ini yang paling menakutkan, Nabi SAW pernah tidak mau mensolati orang yang berhutang. Nabi datang untuk mensolati salah seorang di antara sahabat Nabi SAW. Kemudian ditanya, "A'alaihi dain?" Apakah mayat ini, jenazah ini punya hutang? Maka dikatakan para sahabat, ya Rasulullah, dia masih punya hutang 2 dinar. Maka Rasulullah nggak mau sholat. Kemudian datanglah seorang sahabat yaitu Abu Qatadah, ya Rasulullah, aku bayarkan hutang si mayit ini. Rasulullah mengatakan, betulkah engkau mau menanggung semua hutang mayat ini? Demi Allah ya Rasulullah, aku bayar semua hutang-hutangnya. Barulah Rasulullah mau mensalatkan. Ini betapa berharganya. Orang yang tidak memiliki hutang berarti layak untuk disalatkan. Sedangkan orang yang berhutang, maka Rasulullah pun enggan untuk mensalatinya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan biasakan berhutang. Kalau perlu kita butuh uang, jual saja yang kita miliki, itu jauh lebih aman. Tetapkan prinsip kita, kalau kita butuh apa-apa jangan berhutang. Nu aya we jual heula. Paham tidak? Lebih baik kita jual dulu barang kita daripada berhutang. Apalagi ashabul finjol, wa ma ashabul finjol. Pinjoliyun, Allah musta'an. Pinjol itu riba. Memang kita tidak ada solusi lain kecuali pinjol. Babari pinjol mah potok, cekrek beres, keluar ting, notifikasi langsung wah 10 juta cair. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan riba. Memang selesai urusannya, selesai. Tapi yamhaqullahu riba, hidupnya gak akan tenang. 10 juta jang naon ye. Wah, usah jang namal ieu ta kenteng geus maruragan. Ieu geus arek ngagubrak ya imah, dipasang imahnya nu gebrok hanapna. Hanapna ditamal pantona leungit. Pantona ditambal. Pokoknya mah aya we nu di. Ya Allah, 10 juta yang dari pinjol itu yang ditambal atas, yang rusak bawah, yang rusak ditambal, yang ini hilang. Begitulah riba. Tidak ada habis-habisnya. Maka berhati-hati kalau kita dipermudah. Wah, sekarang banyak iklan-iklannya. Cukup KTP. Wah, angsuran sekian. Sekali kedip langsung masuk. Jangan pernah tergoda dengan hutang-hutang, apalagi dengan pinjol.
Betapa banyak hubungan suami istri rumah tangga hancur gara-gara hutang piutang. Maka di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Bab hendaklah kita mengambil hidup sederhana. Kalau ada apa-apa jangan sampai kita berhutang. Ustaz, alhamdulillah sebelah sana mah ada hutang tanpa riba segala macam. Iya, tapi ingat tadi antum terteror. Betul tidak? Tidak nyenyak hidupnya, ataupun kalaupun misalnya riba wa yadzubillahi min dzalik sudah dosa besar, ya. Kemudian terkatung-katung hidup di dunia. Kemudian para santri juga, karena antum hidup di asrama, jangan biasakan ngutang-ngutang. Minjem ini dulu sedikit. Pakai duit dulu aja lah dulu. Pakai duit aja dulu. Iya, pakai duit lu tapi juga nggak dibayar. Ini kebiasaan seperti itu. Pakai aja lah dulu. Ntar aneh bayar lah. Ntar ini, entar. Akhirnya lupa. Maka hati-hati. Kalau kita kebiasaan hutang piutang, memudahkan urusan hutang-hutang ini, nanti jadi kebiasaan. Dan ada di antara manusia yang hobinya memang demikian. Pinjam sana, lari sini, pinjam sana, lari sini, pinjam sana, lari sini. Kenapa? Untuk menaikkan apa? Gaya hidupnya, memenuhi hasrat perutnya, untuk ini, untuk itu yang tidak penting. Maka hidup yang tenang adalah hidup tanpa hutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Yang masih punya hutang, semoga Allah segerakan mampukan dirinya untuk membayar hutang. Yang ia terjerat riba, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan taufik dan hidayahnya dan dia bertobat dan melunasi segala hutang-hutangnya. Dan bagi mereka yang saat ini ingin berhutang dan bingung kepada siapa saya berhutang, ingatlah di atas sana ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Sungguh dalam hadis sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan orang yang banyak harta nanti di akhiratnya akan sedikit jatahnya. Betul tidak? Maka kalau misalnya antum sekarang banyak hartanya dan ada orang yang mau berhutang kepada antum, kalau antum mampu bersedekah kepada dia, sedekahkan. Ustaz, saya mau berhutang dulu. Kenapa? Itu calon saya sudah nungguin. Saya sudah janjian minggu depan, bulan depan saya harus melamarnya, tapi saya nggak punya uang. Dan Ustaz itu kaya raya, Masya Allah. Maka kalau Ustaz itu kaya raya, segeralah bantu si fulan ini untuk segera menikah. Kalau dia berniat untuk nikah yang kedua, jangan dulu. Lebih baik nikahkan para jomblo, insya Allah pahalanya jauh lebih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.